Halo semuanya. Wah, oke. Ini general reading ya, energi universal, energi banyak orang banget. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau terbolak-balik. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya ya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Baiklah. Oke. Ini temanya berjudul yang akan membalas kebaikanmu. Wah, oke, kita clarify. Yang akan membalas kebaikanmu ya, secara general. Oke. Ya, ini ada kartu Six of Pentacles. Wah, we did do. Four of Pentacles, Five of Cups, Five of Pentacles. See, Ten of Wands, Two of Cups, and then Ten of Pentacles. Wah, oke. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Ini yang banyak earth sign ya. Earth sign itu Virgo, Capricorn, Taurus. Ini yang kuat Sagittarius, Libra, Taurus ya. Oke. Bisa energi aja, nanti kita lihat lagi. Nanti mungkin muncul zodiak yang lain lagi. Tapi bisa energi saja ya. So, ini aku lihat ya, beberapa kalian pernah melakukan kebaikan kayak ya, kamu gak segan-segan menolong, membantu orang ya. Ini terutama orang yang terkoneksi dengan kamu. Ini ada Two of Cups ya. Sorry to say, beberapa pernah sangat-sangat bucin ya. Rela perhatian, ngorbanin waktu, tenaga, bahkan ngorbanin cuan ya, ngorbanin duit tuh mau gitu. Kamu siram dia dengan kasih sayang, kamu siram dia dengan uang, beberapa, tidak semua ya. Mungkin ada di antara kalian yang gimana ya, harus ngeluarin duit gitu ya, entah untuk bantu dia kah gitu. Ini orang yang dibantu juga mungkin ya ada sekedar kayak gak jelas gitu hubungannya. Bahagia sih sebenarnya, nyaman, ada koneksi yang kuat. Tapi ya gimana ya, mungkin karena ada yang menjauh atau ya ada yang berbeda gitu. Ini bisa ada faktor keluarga juga ya, entah dipengaruhi keluarga, dipengaruhi yang lain, atau sudah punya keluarga beberapa. Dan gak hanya orang ini mungkin yang dibantu. Di antara kalian itu ada yang ngebantu ya, kamu juga loyal gitu sama keluarga, loyal sama saudara, sama temen juga ada ya gitu. Kamu ya, beberapa kalian itu rela gitu berkorban, membantu. Setidaknya kamu tuh ngasih perhatian, kamu selalu ada. Tapi ya mereka nggak ada saat kamu sedih gitu. Apalagi dia, belum tentu dia ada. Aku ngeliat di sini Ten of Wands ini udah parah banget sebenarnya ya. Kayak ya,
kalau dilihat-lihat capek gitu. Cuma ya percayalah, kebaikan kamu itu ada kok balasannya. Nggak pun harus dari dia, nggak pun harus dari mereka, tapi kan Tuhan melihat kebaikan kamu, ya. eh Apa ya? Ini beberapa kalian itu kuat orangnya. Bahkan yang nggak nanggung-nanggung, kamu selalu ada, selalu ready saat dia butuh, saat mereka butuh gitu. Tapi sebenarnya kamu sering banget merasa kayak, ya, ada yang sering merasa sendiri gitu, sepi, ngerasa kayak gue udah servis abis, gue udah ngelakuin yang terbaik, kok kayak gini gitu perlakuan mereka, perlakuan dia gitu. Bahkan di saat gue terpuruk, istilahnya ya waktu gue berjaya, nih orang deket nih gitu, atau ada perlunya didatengin terus gue, tapi udah nggak perlu gue dicampakin gitu aja. Ya beberapa ada kayak gitu. Tapi ada juga di antara kalian yang kayak, ya pada akhirnya kamu menyesal juga gitu, kok gue terlalu baik ya gitu, gue terlihat stupid gitu ya. Beberapa, apalagi kalau kita ngerasa kita bucin parah, kita terlalu sabar, terlalu overgiving gitu, terlalu, ya, sampai kita lupa sama diri sendiri. Pada akhirnya kita memang nyesel gitu, karena kita lupa menyayangi diri sendiri, kita lupa mencintai diri sendiri hanya karena orang ini, hanya karena mereka. Padahal gimana orang mau mencintai kita sedangkan kita belum mencintai diri kita sendiri gitu. Oke, tapi sudahlah ya. Ini ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Oke, kita lihat lagi. Aku shuffle dulu ya. Ini beberapa kalian kerja keras banget ya, berusaha ya untuk ngebahagiain dia, ngebahagiain keluarga, saudara, atau ngebahagiain teman juga. Tapi kan at the end kamu tetap kayak ngerasa sendiri gitu. Mereka kemana? Dia kemana saat kamu terpuruk? Itu sih beberapa ya, kita lihat lagi. Ini ada kartu Page of Cups. Oke. Three of Cups. Ace of Cups. Four of Pentacles. Judgment. Ace of Wands. Ten of Pentacles muncul lagi ya. Ini dia. Virgo, Taurus, Capricorn. Pisces, Cancer, Scorpio. Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck, Three of Swords ya. Three of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Ini yang kuat Scorpio. Kalau Scorpio itu apa ya? Mungkin beberapa sering banget berkorban buat keluarga ya. Beberapa. Kalau aku ngelihat Scorpio, ya Sun, Moon, Rising, Venus Scorpio itu kebanyakan mau berkorban untuk keluarga. Ini yang kuat juga ada Libra, Taurus. Mungkin ya kadang kayak gitu juga. Di Libra muncul lagi ya. Apa ya, kalau bicara tentang Libra ya harus balance, harus seimbang gitu. Istilahnya kayak, ya kamu mau baik sama orang, tapi ya orang harus balas juga gitu kebaikan kamu. Bukannya maksud gimana-gimana ya, biar adil aja gitu. Atau gini, ini energi tentang ya kita harus seimbang gitu ya. Kalau zodiak itu kan cuma energi doang ya, cuma lebih kayak ya nggak terlalu jadi patokan kalau zodiak. Jadi lebih kayak lihat aja ke diri kita masing-masing. Hidup ini kan harus balance ya. Di sini ada tentang keadilan,
kestabilan. Kita boleh baik, tapi kita harus bijak, ya. Bijak dalam arti ya, kebaikan kamu tuh harus seimbang. Kalau kamu terlalu overgiving gitu, terlalu berkorban terus, ya, kamu biarin orang memanfaatkan kamu biarin dia, ya sepele lah sama kamu. Bahkan ada yang ngerasa kayak, kok jadi diinjek-injek ya gue. Nah, ada yang kayak gitu. Ya di situ kamu harus berhenti sebenarnya, karena di situ sebenarnya alarm nih, lo udah nggak seimbang gitu, lo udah terlalu banyak ngasih, lo terlalu banyak berkorban, kesabaran lo tuh udah berlebihan gitu. Jadi ya kayak semesta ngasih dorongan gitu, hey Rosalinda, hey Fernando, lu sadar nih, lo balance nggak orangnya? Kadang kalau diingat-ingat atau ya coba disadari gitu, kayak kenapa ya kita udah baik berlebihan banget, udah servis apa segala macam, kok dia kayak gitu ya, kok dia nggak ngehargain ya. Coba kita lihat ke dalam diri kita gitu, ini seimbang atau tidak? Kan sebenarnya enggak. Baik terlalu berlebihan itu juga jadinya toksik ya. Boleh kita baik, tapi jangan berlebihan banget ya, karena itu toksiknya luar biasa, jadi menyakiti diri sendiri. Kita berharap orang sesuai dengan ekspektasi kita. Kita berharap orang tuh kayak membalas kebaikan kita, tapi kalau nggak dibalas gimana? Gitu. Atau ya, hidup ini kan pilihan, kita harus memilih. Kita baik ke orang, perlu nggak sebuah kestabilan, keseimbangan? Artinya ya, kita baik ya orang harus baik juga, seperti itu. Terus pilihan yang kedua, kalau kita mau baik, kita tulus atau enggak gitu. Kalau kita tulus, pasti kita nggak mempedulikan tuh mau dia bales kah atau enggak, ya kita nggak akan peduli. Nah sekarang pertanyaannya kan, kita harus kayak gimana? Kembali ke diri masing-masing aja ya. Kalau kamu merasa cinta itu adalah sebuah ketulusan, nggak apa-apa. Kamu over, kamu ya melakukan yang terbaik lah selalu buat dia gitu, buat mereka. Kalau kamu merasa ya cinta itu harus tulus, tapi kamu jangan berharap. Kalau tulus itu kan nggak berharap, nggak berekspektasi. Jadi orang itu mau balas atau enggak ya kita jangan kecewa gitu ya. Tapi kan ya kembali lagi ke diri masing-masing, kamu kuat nggak? Kan manusiawi ya, kalau kesabaran itu ada batasnya. Lagian kalau kita terlalu berlebihan menyayangi atau baik terus ke orang, ya takutnya itu jadi toksik ya. Toksik itu dalam artian orang itu bakalan ngelunjak gitu. Kamu ngasih celah terus ke dia untuk melakukan dosa gitu. Jadi ya hidup ini harus bijak. Sekedar baik aja nggak cukup kak. Jadi baik itu harus bijak juga ya. Baik dengan kebijaksanaan itu harus sinkron gitu. Jadi ya kembali ke diri masing-masing juga sih menurut aku. Kalau kamu betah untuk tulus selamanya ya nggak apa-apa. Semoga kamu selalu dilimpahi hal-hal positif ya. Mungkin beberapa kalian ada yang seperti malaikat gitu ya, jadi tulus terus. Tapi kalau yang misalnya ngerasa kesabaran ada batasnya ya nggak apa-apa ya, itu manusiawi. Hidup adalah pilihan, pilih aja sih mau tulus mau balance ya, it's okay gitu. So ya, inilah orang-orang yang menerima kebaikan kamu. Ada orang yang terkoneksi dengan kamu. Ini beberapa, ada yang kayak dia tuh hubungan karma dengan kamu atau koneksi karma, tapi ada juga yang memang ini twin flame atau memang pada akhirnya nanti menuju soulmate kalau orang ini mau membalas kebaikan kamu. Seperti itu. Tapi beberapa ini ada yang baik sama teman, ya saudara, keluarga ya. Kayak ya rekan kerja, rekan bisnis atau partner gitu ya. Kamu pernah berbuat kebaikan, beberapa kalian ya pernah baik gitu sama rekan, sama partner, tapi perlakuan mereka nggak mengenakan untuk kamu ya gitu. Ibarat gini, kamu mau berkorban tapi mereka nggak mau.
Ini beberapa mungkin karena ada yang iri, ada yang dengki sama kamu. Terus mereka ngeliat kamu polos ya beberapa. Atau kayak ya kita ngerasa lo tuh orangnya baik. Tapi dalam hati ya kita ngerasa ya kadang iri, kadang dengki gitu sama lo. Nah, ya udah kita manfaatin aja kebaikan lo gitu. Makanya beberapa kalian mungkin ada yang dalam ruang lingkup kerja, dalam ruang lingkup bisnis yang nggak sehat sebenarnya. Ada lah beberapa rekan atau teman yang toksik di sekitar kamu. Sadar gak sadar ya kamu bisa renungkan itu ya. Kayak ya entah kamu dalam sebuah lingkungan yang sebenarnya harus solid, tapi ternyata mereka menganggap kamu tuh saingan, atau mereka iri, dengki, dan segala macam. Padahal kalau dipikir-pikir kamu enggak juga menganggap mereka sebagai saingan gitu. Tapi mereka kayak merasa terancam dengan keberadaan kamu. Apalagi kalau kamu di sini yang ada awaken ya. Ada yang menjadi jiwa baru. Ada yang spiritual awakening gitu, kayak ya kamu udah jadi jiwa baru. Terus kamu lebih spiritual, dan beberapa kalian ini rezekinya jadi bagus. Tapi ya gitu, mereka manfaatkan kebaikan kamu. Ada juga yang memang sebelum-sebelumnya kamu udah melakukan kebaikan, entah sama siapa ya. Bisa aja sama mereka ini atau sama orang yang terkoneksi dengan kamu. Dulunya dia sepele sih sama kamu, entah karena kamu dulu belum gimana-gimana, atau ya kamu belum jadi yang istimewa banget gitu. Tapi entah ini udah terjadi atau nanti, ketika kamu udah berhasil atau kamu hidup lebih baik, ya dia kayak jadinya mendekat lagi ke kamu. Karena kamu tuh hidupnya berkembang gitu. So bisa aja orang ini hadir lagi, kembali lagi karena butuh kamu. Ya. Gitu. Tapi aku ngerasa di sini kayak ada apa ya? Ada sense tentang karma gitu. Orang yang pernah nyakitin kamu, ini mungkin dia atau siapa. Kalau dia pernah manfaatin atau ya dia merasa kamu tuh baik lah. Jadi kalau kamu servis abis, kamu perhatian abis sama dia, ya dia kan slow aja gitu. Tapi semesta kayak menuntut dia gitu, kayak lo pernah nih dibaikin sama si Rosalinda ini atau kayak lo pernah diservis banget sama si Fernando ini, jadi lo tuh punya kewajiban buat bales kebaikan si ini Rosalinda Fernando. Nah kayak gitu misalnya, istilah kayak ya orang ini tuh kayak didorong banget oleh semesta untuk membalas kebaikan ke kamu gitu. Kalau enggak ya hidup dia akan penuh dengan karma. Kesulitan, ketidakbahagiaan itu akan dia alami terus ya. Gitu. Ini ada juga tentang mungkin kamu pernah baik ya, pernah baik sama seseorang, entah itu yang terkoneksi ini ya. Mungkin kamu pernah baik sama dia. Jadi saatnya misalnya kalian udah nggak komunikasi, nggak ketemu, bisa saja kamu jadi dealing ke orang lain, atau sama orang baru, atau sama siapa. Nah, kamu bisa sih dapat kebaikan dari orang lain itu. Misal kamu ketemu soulmate, atau ini terjadinya nanti. Kamu misalnya dealing sama soulmate, orang yang lebih baik dari dia. Nah, sebenarnya dari soulmate itu kamu bisa menerima kebaikan. Jadi kayak Tuhan membalas kebaikan kamu, nggak mesti dari orang yang toksik itu. Tapi bisa juga dari orang lain. Mungkin kamu bakalan diberikan soulmate. Soulmate itu nge-service kamu, memberikan kamu yang baik-baik gitu. Ya membalaslah kebaikan kamu selama ini. Terus ini bisa juga teman. Kalau misalnya kamu suatu saat ketemu teman yang lain, teman yang baru, rekan kerja, rekan bisnis yang lebih baik, ya kamu bisa sih merasakan kebaikan. Mungkin suatu saat kamu dipertemukan dengan rekan yang loyal ke kamu, membalas kebaikan kamu. Jadi ya Tuhan itu selalu punya cara untuk membalas kebaikan kamu. Nggak pun harus dari orang itu, bisa saja melalui orang lain ya. Gitu. Jadi kayak
Ya mungkin bisa aja sebelum-sebelumnya ada yang nggak mengapresiasi kamu, kayak kamu udah kerja keras, kamu udah ngelakuin ini itu, tapi yang kamu dapat nggak setimpal gitu. Tapi percayalah kalau kamu ikhlas ya, ke depannya kamu tinggal menuai yang baik gitu. Bisa saja suatu saat kamu bertemu dengan rekan kerja atau partner atau pimpinan atau ya entah siapa ya, kamu bisa dapat orang yang menghargai banget kerja keras kamu. Bahkan suatu saat kamu kerjain sedikit aja, kamu langsung diberikan apresiasi yang besar gitu. Nggak kayak kemarin-kemarin yang mungkin, atau ini masih terjadi ya, bisa saja kamu udah ngelakuin banyak hal tapi diapresiasi dengan sangat kecil. Nah nanti bakalan kebalik tuh, kamu ngelakuin sedikit aja kamu langsung diapresiasi dengan besar. Contohnya kamu ngerjain dikit kamu langsung dapat banyak gitu ya. Tuhan itu adil ya gitu. Kita lihat lagi. Nah ini ada kartu Four of Cups. Six of Pentacles. Ini ada Devil. Apa ya Devil ya? Ace of Pentacles, Hermit, Eight of Cups, Seven of Swords ya, Libra, Aquarius, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Virgo, Taurus. Ini yang kuat Capricorn, Virgo, Cancer, Pisces. Bisa energi aja ya. So, ya kalau hidup kamu misalnya sudah lebih baik sekarang atau nanti kamu ngerasain ya, aku rasa kalau kamu udah dalam hidup yang berkembang tapi kamu nggak bersama ini orang yang terkoneksi dengan kamu, orang yang terkoneksi dengan kamu ini bakalan jealous sama kamu, bakalan iri, bakalan cemburu ya. Istilahnya apa ya, mungkin udah terjadi atau nanti kamu tuh bakalan dealing dengan orang yang lebih baik ya, entah yang ada sekarang atau nanti itu orang yang lebih baik sebenarnya. Jadi kalau ya dia tahu nih atau dia dengar desas-desus isu kayak oh ternyata Rosalinda dealing sama orang lain nih, dapat yang lain, oh Fernando ini fokus sama yang lain gitu ya, dia jealous nanti, iri gitu, cemburu. Bisa cemburu karena nanti rezeki kamu lebih banyak, bisa cemburu nanti karena kamu dapat yang lebih baik gitu. Jadi dia merasa kayak hah gitu. Jadi orang ini kan rajin nih stalking kamu kak, rajin kepoin kamu di medsos. Bahkan sampai ke depannya dia akan ikuti perkembangan hidup kamu jika kamu punya sosmed ya. Entah dia dari akun palsu lah, dari ya adalah cara dia buat cari tahu kamu gitu. Nah awalnya nanti orang ini bakalan kayak bete aja gitu, nggak ikhlas, nggak terima gitu, karena kayak ya yang biasanya lo baikin kan gue, yang biasanya lo servis kan gue gitu, tapi kenapa kok ya lo sama yang lain gitu. Entah ini nanti ya kayak gitu sih. Terus dia jadinya kayak orang yang merasa kayak nggak dianggap lagi gitu. Jadi ini kayak karma menurut aku ya. Mungkin dia kayak nggak menganggap kebaikan kamu selama ini ya. Istilahnya kamu mungkin punya banyak kebaikan tapi dia mengukur kamu dari keburukan aja, padahal keburukan kamu sedikit. Contoh ya, kalau kamu misalnya deket sama yang lain atau sama yang lain ya, dia nggak terima gitu, langsung kayak ngerasa kamu jahat seperti itu. Padahal dia renungkan lagi, oh ternyata kamu tuh pantas hidup dalam kebaikan, kamu bakalan diberikan rezeki, kebahagiaan ya. Pada akhirnya dia menerima itu semua. Dan jujur-jujur aja ya, orang ini tuh sebenarnya ada di kondisi yang terpuruk ya,
entah terpuruk karena stres mikirin keuangan, stres mikirin kerjaan, bisnis, atau dia stres sama keluarga, stres juga sama orang lain gitu ya. Aku rasa orang ini mau gitu kayak hadir lagi, pengen minta pertolongan kamu ya. Ya setidaknya gue bisa dapat perhatian dari lo, gue bisa dapat semangat dari lo ya, atau gue bisa dapat bantuan uang gitu. Cuma apa ya, pada akhirnya ya mau nggak mau dia harus pergi lah gitu ya, di saat kamu lagi menerima karma baik. Jadi apa ya, Tuhan itu adil banget. Di saat kamu lagi menuai karma baik, kamu nggak akan diganggu sama yang toksik-toksik seperti itu ya. Istilahnya ya, kamu tuh kalau memang lagi diberikan kebahagiaan, entah berupa rezeki, entah berupa ya kamu dealing sama orang yang lebih baik, hal-hal yang lebih baik, ya kamu tuh biasanya nggak akan diberikan hal-hal negatif gitu. Kamu benar-benar dilindungi saat menuai karma baik ya. Kamu dilindungi. Jadi kalau orang ini belum hadir, belum datang ke kamu, ya gimana dia mau datang sedangkan dia tuh energinya masih toksik. Ya kamu nggak akan dibiarin didekatkan oleh orang toksik. So orang ini tuh harus membayar karmanya dulu, harus ngejalanin dulu lah hidup yang berat, terus memperbaiki dirinya, menjadi jiwa yang baru, jiwa yang bertumbuh, menjadi orang yang positif, baru dia bisa didekatkan ke kamu gitu. So ya apa ya, itu sih gunanya kita kalau punya energi positif ya. Apalagi kalau kita nggak bosan-bosan untuk memperbaiki diri, kita nggak bosan-bosan untuk terus belajar menjadi lebih baik ya, akan semakin naik level sih kita bakalan didekatkan dengan orang-orang yang baik juga gitu. Jadi ya percayalah, Tuhan melihat kok kebaikan kamu, Tuhan akan membalas kebaikan kamu ya. Enggak pun melalui dia, enggak pun melalui mereka, tapi ada aja nanti pertolongan yang diberikan yang maha kuasa untuk kamu. Bisa aja itu pertolongan yang enggak terduga-duga gitu. Ya aku rasa kamu punya rezeki nantinya yang bagus. Bahkan ya kamu bisa dealing dengan orang-orang yang lebih baik gitu. Dan untuk orang yang terkoneksi dengan kamu ini, kamu enggak perlu khawatir ya. Sebenarnya kamu cukup duduk manis aja, berdoa yang baik-baik aja. Ya, orang ini sendiri yang bakalan bergerak ke kamu. Jadi siapapun ya, dia atau siapa yang pernah merasakan kebaikan kamu, ya, orang itu sendiri yang akan tergerak ke kamu untuk menebus kesalahan, untuk membalas kebaikan kamu. Ya, itu pastilah terjadi. Cuma waktunya memang kadang cepat, kadang lambat. Sesuai bagaimana orang ini mau menjadi versi yang lebih baik, baru bisa didekatkan ke kamu. Gitu ya. Terus aku ngerasa apa ya, orang ini tuh ya bakalan tersadar sendiri gitu kalau dia udah melakukan kesalahan. Ini bisa kayak, ya kamu selama ini loyal ke dia, tapi dia loyal ke yang lain. Entah dia loyal ke temennya, ke keluarganya, atau ke siapa. Ya pada akhirnya dia akan kecewa sih. Dia akan ngerasain sakit yang seperti kamu rasakan selama ini. Dia akan dikecewakan oleh orang-orang yang dia beri loyalitas itu. Ya pada akhirnya dia mengerti kalau dia tuh sebenarnya berhutang budi sama kamu. Jadi semesta sendiri yang menyadarkan dia untuk membalas kebaikan kamu gitu. Tapi ya aku sih nyaranin gak usah menuntut juga ya. Tidak perlu kita harus menuntut orang membalas kebaikan kita, karena ya Tuhan tahu kok itu, Tuhan melihat semuanya. Dan ya kamu bisa aja sih dapat kebaikan, menuai kebaikan, gak juga harus dari dia ya, bisa dengan yang lain gitu. Entah berupa rezeki, hidup yang lebih baik, dealing dengan orang-orang yang lebih baik ya, kamu akan dapatkan itu karena itu hak kamu ya. Tuhan
ngasih itu ke kamu nantinya, atau udah ada yang ngerasain. Oke. Kita baca apa nih, pesan ya yang ingin disampaikan ke kamu. Wah. Oke, ini pesan yang ingin disampaikan buat kamu. Percayalah kalau segala sesuatu itu tentang tabur tuai. Kalau kamu pernah menabur kebaikan, kamu akan menuai kebaikan. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan melihat setiap hal yang kamu lakukan, setiap kebaikan yang kamu berikan. Tuhan melihat setiap tetes air mata kamu. Tuhan melihat pengorbanan kamu. Tuhan melihat kelelahan kamu, kekecewaan kamu. Jadi percayalah, kamu akan menuai hal-hal baik. Kesedihan, air mata akan dibayar dengan kebahagiaan, ya. Tak perlu khawatir karena rezekimu lancar. Tak perlu khawatir karena kamu akan didekatkan dengan hal-hal yang baik. Apa yang pernah kamu pancarkan, itu yang akan dipantulkan ke kamu. Dan terkhusus untuk orang yang terkoneksi dengan kamu, ya. Yang pernah kamu berikan cinta, kasih sayang dengan tulus. Orang itu pada akhirnya akan tergerak ke kamu, ya. Tak perlu cemas, karena jika kamu pernah berbuat kebaikan kepada seseorang, maka seseorang itu akan digerakkan untuk membalas kebaikan ke kamu. Gitu. Oke. Dan semesta berterima kasih kepada kamu karena kamu kuat, kamu hebat melalui semua tantangan, rintangan, dan cobaan selama ini. Kamu berharga, kamu sangat bermanfaat karena kamu sebenarnya telah men-trigger seseorang. Ini bisa mirrornya kamu, cerminan kamu. Dengan kehadiran orang yang terkoneksi dengan kamu ini, kamu bisa menemukan jati diri kamu. Kamu ter-trigger untuk mencintai diri kamu dan terbangkit secara spiritual, mengetahui seberapa berharganya kamu dan mengetahui tujuan hidup kamu. Jadi, ambil hikmahnya, ambil berkahnya. Meskipun seseorang itu terlihat menyakiti kamu, tapi ada kebaikan di dalamnya. Ikhlaskan, karena seseorang itu juga berharga untuk kamu. Seseorang itu juga berarti buat kamu. Sejak kehadiran dia, kamu bisa menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang bermanfaat. Gitu. Dan tak perlu khawatir juga, karena seseorang itu akan mengikuti vibrasi kamu. Seseorang itu akan mengikuti kebaikan kamu. Dan semua berbalik arah. Kamu yang akan men-trigger dirinya, ya. Kamu yang akan memberikan cerminan untuk dia agar dia menemukan jati dirinya, menemukan tujuan hidupnya, dan menemukan kamu untuk membalas kebaikan kamu selama ini. Dan kamu layak mendapatkan itu suatu hari nanti. Oke? Dan kamu sebenarnya tidak sendirian. Kamu dilindungi, kamu didampingi oleh spirit guide. Kamu telah diberikan malaikat penjaga. Dimanapun kamu, kapanpun itu kamu dijaga, kamu dilindungi oleh spirit guide, oleh malaikat, ya, malaikat penjaga, malaikat pelindung. Dan sebenarnya spirit guide kamu berkoneksi dengan spirit guide seseorang ini yang
terkoneksi dengan kamu. Beberapa kalian punya koneksi past life. Kalian pernah punya hubungan di kehidupan masa lalu. Dan sebenarnya kalian sama-sama membayar karma dari masa lalu. Kamu dan dia dikoneksikan di koneksi yang sama untuk membayar karma dari masa lalu. Jadi tak perlu khawatir karena spirit guide itu tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menggerakkan dia ke kamu. Percayalah, spirit guide-nya kamu aja berkoneksi dengan spirit guide-nya dia. Ya, kalau kayak gini, itu tandanya spirit guide itu bisa menggerakkan kalian berdua untuk union, untuk bersama ya. Dan dimanapun kamu nggak pernah merasa sendirian ya, seperti yang aku bilang. Kamu cukup berdiam diri, ikuti intuisi kamu, dengarkan kata hati kamu ya. Lakukan meditasi, lakukan afirmasi yang positif gitu. Jika kamu masih menginginkan seseorang, entah itu untuk dimiliki, atau entah itu untuk berdamai dengan kamu, entah itu untuk menyelesaikan ini semua baik-baik, afirmasikanlah itu. Bicaralah pada kata hati kamu. Aku ingin dia menemuiku, aku ingin dia melihat hal-hal positif dalam diriku. Aku ingin dia menyadari semuanya. Aku ingin bertemu dia. Aku yakin bisa berbicara dengan dia. Gitu. Jadi lakukan aja, apapun itu. Jika ingin memaafkan, katakan, saya sudah memaafkan kamu. Hiduplah kamu dengan tenang, hiduplah kamu dengan positif. Katakan itu, jika itu yang mau kamu bicarakan ke dia. Kamu juga bisa bilang, ya, jika aku punya kesalahan, aku juga ingin minta maaf. Kita saling memaafkan. Lakukan itu, ucapkan aja itu di dalam hati kamu. Karena spirit guide membantu kamu menyampaikan energi ini. Ucapan dalam hati kamu itu akan sampai ke dia. Makanya bisa terjadi kontak batin ya. Dan ketika kamu sudah melakukan itu, kamu akan menjadi freedom. Kamu nggak akan terlihat berbeban berat lagi. Kamu akan menjadi sosok yang sudah ikhlas ya. Kamu akan menjadi sosok yang ya sebuah kembali pada semesta. Tuhan Maha Adil. Aku sudah melakukan yang terbaik, jadi aku percaya aku akan diberikan yang terbaik, gitu. Dan semua teka-teki, semua pertanyaan, semua yang menjadi rahasia selama ini akan kamu lihat secara nyata. Jika kamu selama ini ragu terhadap seseorang, apakah dia mencintaiku, apakah dia menyayangiku, kamu pada akhirnya mengerti. Ternyata seseorang ini mencintai kamu. Ini bisa saja karena orang ini bakalan ngomong secara langsung, bakalan jujur sama kamu kalau dia mencintai kamu, dan kamu akan melihat itu. Ini juga bisa tentang seseorang yang penuh dengan rahasia, pada akhirnya akan jujur ke kamu. Dia akan jujur tentang kehidupan dia, apa yang dia alami, masa lalunya. Dia akan jujur kenapa dia bisa seperti ini, seperti itu. Dia akan jujur kenapa dia begini begitu dengan orang lain, dengan teman, dengan keluarga. Dia akan ngomong jujur ke kamu. Karena kamu berhak mendapatkan kejujuran itu dari mulutnya sendiri, dari bibirnya sendiri. Afirmasikanlah itu. Berharaplah dengan positif. At the end, pada akhirnya beberapa dari kalian ini bisa dipersatukan dalam vibrasi yang sama. Ketika dia sudah menjadi versinya yang lebih baik,
kamu juga menjadi versi lebih baik. Bahkan kalian bisa mencapai tingkat yang terbaik. Ya, kalian sudah satu energi. Jadi orang seperti kalian yang sudah memperbaiki diri, bahkan sudah menjadi versi yang terbaik di diri masing-masing, kalian layak untuk bersatu. Jadi ini tinggal menunggu momen waktu yang tepat ya. Bersatu ini dalam artian mungkin kalian bisa bertemu, bisa berkomunikasi lagi. Gitu. Tapi ada juga yang memang ini semua pilihan. Bisa bersatu sebagai partner hidup atau partner jiwa. Tapi ini bukan masalah hasil lagi ya. Kalian akan lebih fokus pada prosesnya yang sangat berharga. Nah, bersatu atau tidaknya kalian, atau sebagai partner hidupkah, atau sebagai partner jiwakah, kalian sama-sama terbangkit. Kalian sama-sama terbangun secara spiritual. Kalian bertumbuh menjadi jiwa yang lebih baik. Dan kalian akan selalu dilindungi oleh malaikat. Karena kalian berhak mendapatkan itu, ya. Kemudian, nah, kalian akan hidup dengan blessings, banyak berkah, banyak anugerah, banyak berkat. Apapun yang kalian lakukan itu berhasil. Sekecil apapun itu berhasil. Jadi orang-orang yang seperti kalian yang sudah menghargai hal-hal kecil akan dipercayakan hal-hal yang besar. Jadi ya bersyukurlah, bersukacitalah, percayalah suatu saat nanti kebaikan kamu akan dibalas berkali-kali lipat. Dan kamu gak akan kira itu bisa terjadi. Kamu gak akan duga-duga kalau Tuhan itu benar-benar sangat-sangat baik, bahkan paling baik untuk kamu. Tuhan itu akan ngebales semua kebaikan kamu, bahkan lebih dari yang kamu bayangkan. Oke? Bagus ya. Jadi ini ada kode lagi untuk angka ya, mungkin berkaitan sama kamu atau dia atau siapa. Ya mungkin ini pesannya jadi kayak nyampe banget ke kamu. Mungkin angka ini semacam ya ada kaitannya di hidup kamu ya. Ini angka 20. Ini 12. 27. 19. 13. 7. 10. 31. 22. Nah, 22 mirror ya. 6. 21. 15. 24. 30. 14. 11. 28. 8. 5. 18. Oke? Ya, jadi sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Mungkin beberapa aja yang cocok ya. Ambil yang positif aja. Ini bisa juga terbolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.